Assalamualaikum teman-teman akademia dimanapun berada. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Uni Ega di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penulisan karya ilmiah, yaitu sistematika penulisan karya ilmiah pada poin abstrak. Di dalam penulisan karya ilmiah, kita akan diminta menulis abstrak. Nah, apa itu abstrak? Dan bagaimana cara penulisan abstrak yang baik? Yuk, mari sama-sama disimak video ini. Dan jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Menulis abstrak sebenarnya cukup mudah, sebab abstrak ditulis dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Namun, sebagian orang mengalami kesulitan dalam menulis abstrak, baik untuk penulisan jurnal ataupun karya ilmiah. Pengertian abstrak adalah suatu ringkasan isi dari suatu karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seseorang pembaca agar bisa mengerti inti dari tujuan seorang penulis. Nah, fungsi abstrak memberikan potret atau gambaran informasi bagi pembaca mengenai isi dari suatu karya ilmiah yang sudah dibuat. Struktur penulisan abstrak yang pertama adalah judul penelitian diketik dengan menggunakan capital font dengan biasanya size-nya 14, posisi center text, dan dibuat dengan bold atau huruf tebal. Yang kedua, jika ada subjudul, maka sama dengan judulnya, hanya saja size-nya diubah menjadi 12. Nama peneliti ditulis tanpa menggunakan gelar, hanya saja diberi nomor urut dengan superscript, posisi center dengan font size 12 dan dicetak tebal. Selanjutnya adalah nama jurusan atau program studi peneliti dan alamat institusi, posisi center dengan font 12 dan dicetak tebal. Biasanya di dalam abstrak itu juga dilampirkan email ketua peneliti pada posisi center dengan font size 12. Judul bagian abstrak ditulis dengan huruf besar, posisi center dengan cetak tebal atau bold. Isi abstrak ditulis dengan posisi rata kanan kiri dengan jumlah kata maksimal 200 kata dengan menggunakan font size 12. Di bagian akhir abstrak itu dibuatkan kata kunci, dibuat dengan rata kanan dan kiri. Dalam penulisan abstrak, kita juga harus memahami sifat dan unsur abstrak. Dalam membuat abstrak, memiliki sifat informatif dan deskriptif. Informatif dan deskriptif maksudnya adalah data atau informasi yang ada di dalam abstrak berdasarkan data dan fakta yang ada, dan tidak disarankan untuk mencantumkan informasi yang tidak ada data dan faktanya yang benar ke dalam abstrak secara singkat. Jika diambil kesimpulan, maka abstrak memiliki sifat jelas, tepat, ringkas, objek, dan berdiri sendiri. Nah, bagaimana menulis abstrak yang baik dan benar? Yang pertama, tulis abstrak di sesi terakhir karya ilmiah.
Jika kita merasa kesulitan mengerjakan abstrak, maka kita harus menjalankan tips pertama ini, yaitu mengerjakan seluruh makalah ataupun penelitian kita secara tuntas. Selama proses penyelesaian naskah, kita lupakan sementara dulu untuk abstrak. Cukup fokus dengan konten penelitian. Ketika makalah atau penelitian sudah tuntas, selesai dari awal hingga akhir, maka selanjutnya fokus pada abstrak. Yang kedua, melakukan tinjauan instruksi. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan sebelum menulis abstrak. Abstrak ini digunakan untuk banyak hal, mulai dari penulisan jurnal, karya ilmiah, penelitian, dan masih banyak yang lain. Tulislah abstrak sesuai dengan instruksi yang diminta. Misalnya, abstrak ditulis mengacu pada ketentuan jumlah karakter, paragraf, jarak spasi, dan masih banyak aturan lainnya. Umumnya, aturan yang dimunculkan tiap-tiap masing instansi memiliki standar yang berbeda-beda. Yang ketiga, tipsnya, menulislah berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat. Dan yang keempat, kuasai macam-macam abstrak. Oke, Akademia. Semoga bermanfaat dan salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.